Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali ingin dilihat oleh Anas. Dan Anas berkata ketika dia bertemu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, aku adalah Unais pembantu kecilmu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madaniyah, pada kali ini insyaallah kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi SAW yang mana Nabi SAW doakan untuknya, Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Wahai Allah, berikanlah kepadanya harta dan anak-anak dan berkahilah dia padanya. Nabi SAW mengucapkan doa ini untuk salah seorang sahabat yang mulia, yang mana dia adalah seorang pelayan Nabi SAW. Kita ketahui bersama, dia adalah Anas ibnu Malik. Anas bin Malik saat itu masih belia ketika ibunya Rumaisah mentalkinkan kepadanya 2 kalimat syahadat. Ibunya Rumaisah selalu menceritakan kepada Anas bin Malik kisah Nabi SAW. Bagaimana perawakan Nabi SAW, bagaimana sifat dan akhlak Nabi SAW, hingga kita pasti mendengar sebuah pepatah bahwa telinga lebih cepat mencintai daripada mata. Begitupun dengan Anas. Ketika Anas mendengar akhlak Nabi SAW daripada ibundanya, maka tersiratlah di hati Anas cinta kepada Nabi SAW. Dia pun ingin sekali untuk menemui Nabi SAW ke Mekah, ataupun sekiranya Nabi SAW berkenan untuk menemui mereka di Madinah. Pada pagi yang cerah, ketika Anas bin Malik sedang bermain dengan teman-temannya, dia mendengar kabar bahwa Nabi SAW ingin berangkat ke Madinah. Maka setiap pagi Anas bin Malik selalu berlari ke penghujung kota Madinah untuk melihat apakah Nabi SAW telah datang. Hari-hari itu selalu dilewati oleh Anas dengan keadaan bergembira di pagi hari, dan ketika sore hari Anas pun pulang dengan keadaan sedih karena dia tidak menjumpai Nabi SAW. Kejadian ini terus berulang hingga pada suatu saat ketika pagi yang cerah, Anas bin Malik mendengar para pria berteriak, "Lihatlah, ini Muhammad Rasulullah telah datang kepada kita. Keluarlah." Maka para penduduk Madinah, laki-laki dan anak-anak, semuanya berbondong-bondong untuk pergi ke Kuba melihat Nabi SAW. Sedangkan bagi para wanita dan anak gadis, mereka naik ke atas rumahnya lalu berseru, "Yang mana Rasulullah? Yang mana Nabi Allah?" Karena mereka melihat Nabi SAW bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian, ikhwan azanillahu wa iyyakum jami'an, ketika Rasulullah SAW baru saja menginjakkan kaki di Madinah, para sahabat mendatangi Nabi SAW. Mereka memberikan hadiah kepada Nabi SAW berupa makanan, harta, dan yang lainnya. Maka ibu Anas bin Malik radhiyallahu an membawa Anas kecil lalu menghadap kepada Nabi. Kemudian beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sangat gembira menyambutmu. Kami adalah orang-orang Madinah sangat gembira ketika berjumpa denganmu. Dan kami memberikan kepadamu beberapa hadiah. Akan tetapi ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak memiliki hadiah untukmu kecuali anakku ini. Maka aku berikan kepadamu untuk melayanimu." Maka Rasulullah SAW sangat gembira mendengar pernyataan daripada Rumaisah. Rasulullah SAW mengusap rambut Anas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia akan menjadi keluargaku." Maka pada hari itu, resmilah Anas bin Malik menjadi keluarga Nabi SAW. Anas bin Malik sangat cinta kepada Nabi SAW. Anas sangat patuh, tunduk dan khidmat kepada Nabi SAW. Bukan cuma karena kepribadian Nabi SAW, perawakan Nabi SAW yang gagah, akan tetapi juga karena akhlak dan sifat Nabi SAW. Yang mana dia sangat penyayang kepada Anas bin Malik. Yang mana kata Anas, Rasulullah SAW memberikan kepada Anas apa yang tidak didapatkan anak daripada bapaknya. Maka ikhwan azanillahu wa iyyakum jami'an, Anas bercerita, ketika itu Rasulullah SAW adalah orang yang paling penyayang, orang yang paling lemah lembut. Pada suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan Anas untuk mengerjakan sebuah perkara. Kemudian Anas pun keluar. Ketika di tengah jalan, ketika Anas ingin sampai kepada tujuannya, dia melihat anak-anak Madinah sedang bermain. Akhirnya Anas pun ingin bermain dengan teman-temannya dan mengurungkan niatnya untuk menjalankan tugas Rasulullah SAW. Anas pun bermain dengan anak-anak Madinah, berlari, tertawa, hingga pada suatu saat ketika Anas sedang asyiknya bermain, Rasulullah SAW menyentuh pundak Anas. Anas pun kaget. Kemudian ada rasa takut di hati Anas.
Tapi Rasulullah SAW tersenyum kepada Anas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Anas, apakah engkau telah mengerjakan pekerjaanmu?" Maka Anas menjawab dengan terbata, "Belum ya Rasulullah, belum. Tapi aku akan segera mengerjakannya." Kemudian Anas bin Malik berlari untuk melaksanakan pekerjaannya. Maka Anas berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah memarahiku dalam perkara yang aku kerjakan. Rasulullah SAW tidak pernah berkata, 'Kenapa engkau lakukan ini dalam perkara yang salah aku kerjakan?' Kemudian Nabi SAW tidak pernah berkata kepada Anas, 'Kenapa engkau tidak lakukan ini dalam perkara yang Anas tidak melakukannya?' Maka Anas sangat cinta kepada Nabi SAW. Anas tinggal bersama Nabi dalam keadaan cinta 10 tahun lamanya. Maka Anas pun mengetahui hadis-hadis Nabi. Anas mengetahui perilaku-perilaku Nabi, akhlak terpuji Nabi, bahkan rahasia Nabi yang mana tidak semua orang mengetahuinya. Ikhwani azanillahu wa iyyakum. Bentuk daripada cinta Nabi SAW kepada Anas yang lainnya adalah Nabi SAW selalu memanggil Anas dengan panggilan sayang. Contohnya adalah Unais atau anakku. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Anas, "Wahai anakku, jika engkau mampu berada pada pagi dan sore hari dalam keadaan tidak ada dengki kepada manusia, maka lakukanlah. Karena sesungguhnya itu termasuk daripada sunnahku. Dan siapa yang mengikuti sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia berada di dalam surga bersamaku. Dan berikanlah salam ketika engkau masuk rumah. Karena sesungguhnya itu akan mendoakanmu dan mendoakan isi rumahmu." Anas radhiyallahu an selalu hidup bersama Nabi SAW pagi maupun petang. Selalu melayani Nabi SAW, baik ketika Rasul mukim ataupun ketika Rasulullah sedang bersafar. Hingga Rasulullah SAW wafat ketika Anas telah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Kemudian Anas bin Malik hidup kurang lebih 80 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Anas menjadi mercusuar daripada ilmu pada saat itu. Anas mengisi kekosongan daripada hati kaum muslimin dengan ilmu. Anas menghidupkan hati para sahabat dan para tabi'in. Anas menjadi rujukan daripada ilmu. Ketika seseorang berdebat, Anas yang akan menyelesaikannya. Hingga pada suatu hari, beberapa orang sedang berdebat tentang telaga Rasulullah SAW. Maka hal ini dikadukan kepada Anas bin Malik. Anas berkata, "Aku tidak pernah menduga kalau aku hidup di zaman yang mana kalian berdebat tentang telaganya Nabi SAW. Banyak wanita-wanita tua yang telah hidup di zamanku, yang telah meninggal, yang mana ketika mereka mendengar perkara tentang hal ini, tentang telaga Rasulullah SAW, mereka tidak berdebat. Mereka berdoa agar dapat minum daripada telaga Nabi SAW. Artinya apa? Telaga Rasulullah SAW tidak perlu diperdebatkan. Cukup imani dan berdoa agar Allah Azza wa Jalla menjadikan engkau termasuk daripada yang minum daripada telaga tersebut. Anas hidup dengan kenangan-kenangan yang indah bersama Nabi SAW. Dan kenangan yang paling terpatri dalam jiwa Anas adalah 2 hari. Di mana ketika itu Rasulullah SAW datang ke Madinah dan hari di mana Rasulullah SAW wafat. Ketika Anas mengingat bahwa ketika Rasulullah SAW masuk ke Madinah, Anas akan tertawa dengan bahagia. Wajahnya memancarkan cahaya. Dia berkata, "Tidak ada hari yang lebih aku cintai daripada hari datangnya Rasulullah." Akan tetapi ketika terbersit di hati Anas, waktu wafatnya Rasulullah SAW, maka Anas pun akan menangis dan membuat orang di sekitarnya akan menangis. Lalu dia berkata, "Tidak ada waktu yang lebih suram bagiku kecuali ketika Nabi SAW wafat." Maka ketika Rasulullah SAW wafat, aku melihat terakhir kali Nabi pada pagi hari Senin. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu an sedang memimpin para manusia untuk salat. Ketika Rasulullah menampakkan dirinya, maka kami melihat Rasulullah SAW dan hampir tidak bisa mengendalikan diri kami. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kami untuk melanjutkan salat. Kemudian itulah hari dan waktu terakhir di mana aku melihat Nabi SAW. Dan kami sangat tergugah ketika melihat wajah Nabi SAW dimakamkan di rumahnya. Rasulullah SAW senantiasa mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa yang terkenal adalah Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Wahai Allah, berikanlah kepadanya anak dan harta dan berikanlah keberkahan di dalamnya. Karena doa daripada Nabi SAW inilah Anas bin Malik bisa hidup 100 tahun lebih dan dia dapat menyaksikan anak cucu keturunannya. Kemudian Anas selalu membayang-bayangkan, Anas selalu berandai-andai apabila hari kiamat telah tegak, kemudian semua orang dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali ingin dilihat oleh Anas. Dan Anas berkata ketika dia bertemu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, aku adalah Unais pembantu kecilmu."
Ketika Anas jatuh sakit, yang mana dalam sakitnya ini beliau meninggal, Anas selalu berkata kepada para keluarganya, "Wahai keluargaku, talkinkan kepadaku la ilaha illallah." Maka Anas selalu mengulang kalimat la ilaha illallah hingga ajal datang menjemputnya. Anas berwasiat kepada keluarganya bahwa dia memiliki tongkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ingin dimakamkan dan di sampingnya ada tongkat beliau itu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Anas kemuliaan, tempat yang tinggi, dan menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Azza wa Jalla. Yang mana juga Anas bin Malik adalah perawi dengan periwayatan hadis paling banyak, nomor 3 setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah selalu melimpahkan kepada Anas kebaikan dan semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.